Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kompensasi manajemen. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syafira Pujawanti. Yang kedua ada Juwita Dwi Ayu Utami. Yang ketiga ada Erian Sohyo Islam. Yang keempat Dias Galuh Rizky Pratiwi. Dan yang kelima Deanita Isnawati. Selanjutnya untuk subbab pertama terkait kompensasi manajemen akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen adalah balas jasa suatu imbalan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan yang dapat bersifat finansial ataupun non-finansial pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawannya. Selanjutnya, penemuan penelitian atas insentif organisasional. Kunci untuk memotivasi orang agar berperilaku baik sehingga dapat memajukan dan mewujudkan cita-cita atau tujuan suatu organisasi terletak pada cara bagaimana insentif organisasi itu berhubungan dengan cita-cita atau tujuan individual itu sendiri. Insentif penghargaan adalah suatu rangsangan atau daya tarik untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mungkin diperolehnya jika tidak bergabung dengan organisasi tersebut. Nah, insentif sendiri itu dibagi menjadi dua, ada insentif positif dan insentif negatif. Penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal seperti berikut. Yang pertama, individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut atau hukuman. Yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Yang ketiga, jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting. Yang keempat, individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Yang kelima, insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan dan umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Yang keenam, motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau suatu pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Karakteristik rencana kompensasi insentif. Paket kompensasi total dari seorang manajer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, terutama tunjangan pensiun dan kesehatan, yang ketiga kompensasi insentif. 3 komponen tersebut saling bergantung satu sama lain. Tetapi pada poin ketiga, secara khusus berkaitan dengan fungsi pengendalian manajemen. Dalam kompensasi insentif dibagi menjadi 2. Yang pertama rencana insentif jangka pendek dan kedua rencana insentif jangka panjang. Insentif jangka pendek ini terdapat 3 poin. Yang pertama total kantong bonus, yaitu jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualitas dalam suatu tahun tertentu. Salah satu metode untuk mendasarkan bonus tersebut pada suatu persentase dari laba bersaham yang telah ditentukan sebelumnya telah dicapai. Kedua, carryover. Setiap tahun komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonusnya ternyata terlalu rendah.
Yang ketiga, kompensasi ditunda. Meskipun jumlah bonus dihitung secara tahunan, pembayaran ke penerimaan mungkin disebar ke suatu periode, biasanya dalam 5 tahun. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun berikutnya atau tahun ke depan. Selanjutnya, rencana insentif jangka panjang, mengaitkan kompensasi ke pencapaian jangka panjang dan dikaitkan dengan harga dari saham suatu perusahaan. Bonus dalam jangka panjang biasanya berupa suatu opsi untuk membeli saham perusahaan. Rencana insentif jangka panjang ini memiliki 5 poin. Yang pertama, opsi saham. Suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan, pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Manfaat motivasional utama dari rencana opsi saham adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Saham phantom. Suatu rencana saham phantom memberikan saham kepada manajer untuk tujuan pembukuan saja. Di akhir periode yang telah ditentukan, katakanlah 5 tahun, eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi di nilai pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berbentuk uang tunai, lembar saham, atau keduanya. Ketiga, hak apresiasi saham. Suatu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Yang keempat, saham kinerja. Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seseorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tersebut telah dipenuhi. Biasanya cita-citanya adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3-5 tahun. Oleh karena itu, rencana ini tidak dipengaruhi oleh harga saham. Dan yang terakhir, unit kinerja. Dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Rencana ini terutama berguna di perusahaan-perusahaan yang memiliki sedikit atau tidak sama sekali saham yang diperdagangkan secara publik. Nah, di sini saya menjelaskan tentang insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik. Tetapi, sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur. Misalnya, bagaimana seorang dapat mengukur kontribusi terhadap laba yang dibuat oleh CEO atau wakil presiden, sumber daya manusia, atau kepala penasihat perusahaan. Insentif pejabat korporat untuk menstimulasi motivasi CEO yang merekomendasikan penghargaan untuk komite Dewan Komisaris. Biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Beberapa perusahaan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan, di mana tujuan tertentu disetujui bersama di awal tahun dan pencapaiannya dinilai dari CEO. Kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Dalam kondisi umum, komite tersebut mungkin hanya menerapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Namun, komite mungkin memberikan tandaan penilaian yang berbeda untuk kinerja CEO dengan memutuskan persentase yang lebih tinggi atau lebih rendah. Penilaian itu sebaiknya disertai dengan penjelasan yang jujur mengenai alasan dari keputusan tersebut. Insentif untuk manajer unit bisnis. Beberapa opsi dalam mengembangkan suatu kompensasi insentif bagi manajer unit bisnis. Yang pertama, jenis insentif. Beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus tunjangan, dan fasilitas mobil, perjalanan wisata, keanggotaan klub.
Insentif psikologis dan sosial meliputi kemungkinan promosi tambahan, tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan seperti piala partisipasi dalam program pengembangan eksekutif. Yang kedua, pembayaran berdasarkan kinerja. Nah, ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel atau bonus insentif dalam total kompensasi manajer. Paham yang satu menyebutkan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, tingkat batas. Batas atas adalah tingkat kinerja di mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ketika manajer menyadari bahwa bonus maksimum telah dicapai atau tidak ada bonus sama sekali, maka sistem bonus dapat bekerja berlawanan dengan cita-cita korporat. Untuk mengurangi terjadinya hal seperti ini adalah dengan membawa kelebihan atau kekurangan tersebut ke tahun berikutnya, yaitu bonus yang tersedia untuk distribusi pada suatu tahun adalah jumlah bonus yang diperoleh selama tahun tersebut plus suatu kelebihan atau minus kekurangan manapun. Pembayaran berdasarkan kinerja. Yang pertama, merekrut orang baik. Yang kedua, mengharapkan kinerja yang baik. Yang ketiga, membayar mereka dengan baik jika kinerjanya benar-benar baik. Pembayaran tetap. Yang pertama, merekrut orang baik. Yang kedua, membayar mereka dengan baik. Yang ketiga, mengharapkan kinerja yang baik. Perbedaan fundamental antara kedua filosofi ini muncul dari fakta bahwa kompensasi ada lebih dahulu dan kinerja datang kemudian dalam pembayaran tetap. Sebaliknya, kinerja ada lebih dahulu, kemudian kompensasi datang kemudian dalam pembayaran berdasarkan kinerja. Yang keempat, dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis didasarkan pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Dalam perusahaan industri tunggal yang unit bisnisnya tergantung satu sama lain, bonus manajer terutama dikaitkan dengan kinerja korporat. Dalam suatu konglomerasi adalah lebih baik untuk menghargai manajer unit bisnis terutama berdasarkan kinerja unit bisnis sehingga memelihara semangat kewirausahaan. Untuk perusahaan diversifikasi lebih baik mendasarkan bonus manajer pada laba unit bisnis dan sebagian lagi pada laba perusahaan untuk mengoptimalkan hasil unit untuk sementara dan pada saat yang sama bekerja sama dengan unit lain untuk mengoptimalkan kinerja. Yang kelima, kriteria kinerja. Masalah yang sulit dalam rencana bonus insentif untuk manajer unit bisnis adalah untuk memutuskan kriteria mana yang sebaiknya digunakan untuk menentukan bonus, yakni kriteria keuangan atau penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek, yakni manfaatnya adalah mendorong manajer untuk mencari cara baru guna melaksanakan operasi saat ini dan menciptakan aktivitas baru guna memenuhi target. Kekurangannya, mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Manajer tidak mungkin mengambil investasi jangka panjang menjanjikan yang merugikan hasil keuangan jangka pendek. Manajer mungkin termotivasi untuk memanipulasi data guna memenuhi target periodis. Tolak ukur untuk perbandingan. Kinerja manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, kinerja pesaing. Praktik yang umum adalah mengevaluasi manajer unit bisnis terhadap anggaran laba. Teori agensi. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai kesejahteraan tujuan. Teori ini menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Suatu kontrak insentif sebagaimana yang digunakan dalam teori agensi adalah sama dengan pengaturan kompensasi insentif. Teori agensi berusaha untuk menyatakan hubungan-hubungan ini dalam model matematis. Konsep teori agensi. Yang pertama, hubungan agensi ada ketika salah satu pihak menyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendeklarasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan preferensi. Yang kedua, teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. Misalnya,
Beberapa agen memilih waktu luang dibandingkan kerja atau usaha keras. Usaha manajer meningkatkan menilai dari perusahaan, sementara waktu luang atau usaha disebut dengan keengganan kerja, dan sengaja tidak melakukan pekerjaan disebut kelalaian. Mekanisme pengendalian teori agensi. Yang pertama, pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindak agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Teori agensi telah mencoba menjelaskan mengapa hubungan agensi yang berbeda melibatkan tingkat pemantauan yang berbeda. Yang kedua, kontrak insentif. Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar penghargaan agen bergantung pada ukuran kinerja. Semakin banyak insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukuran. Yang ketiga, kompensasi CEO dan rencana pemilikan saham. Suatu perusahaan yang membayar suatu bonus kepada CEO-nya dalam bentuk opsi saham merupakan salah satu contoh dari biaya agensi yang ada dalam kompensasi insentif. Salah satu biayanya adalah perbedaan preferensi antara resiko pemilik dan CEO. Agen itu sudah siap untuk menghindari menghadapi resiko jika gajinya didasarkan pada kinerja harga saham. Yang keempat, manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi. Hubungan antara usaha manajer unit bisnis dan harga saham lebih jauh dibandingkan dengan hubungan antara usaha CEO dan harga saham. Sulit untuk mengalokasikan kontribusi yang diberikan oleh unit bisnis individual terhadap peningkatan dalam harga saham perusahaan. Karena alasan ini, suatu perusahaan mungkin mendasarkan bonus manajer unit bisnis berdasarkan laba bersih unit bisnis tersebut. Tetapi, kontrak insentif ini masih memiliki biaya agensi yang serupa dengan yang dibahas dalam rencana pemilikan saham CEO. Sini untuk contoh kasusnya menggunakan contoh perusahaan Lincoln Electric Company. Perusahaan ini merupakan produsen terbesar di dunia dari produk arc welding dan produsen utama dari motor listrik industri. Perusahaan ini mempekerjakan 2.400 pekerja di 2 pabrik di Amerika Serikat dan jumlah yang sama di 2 pabrik yang berlokasi di negara-negara lain. Pangsa pasar Amerika Serikat dari perusahaan untuk arc welding diperkirakan lebih dari 40%. Rencana intensive manajemen Lincoln telah berhasil dan membuat perusahaan ini populer selama bertahun-tahun. Setiap tahun perusahaan ini mengalami laba dan bonus yang sangat tinggi kecuali pada masa resesi yakni tahun 1982 dan 1983. Moral dan produktivitas pegawai tetap dalam keadaan baik. Keberhasilan Lincoln ini tidak lepas dari sistem manajemen yang dikelolanya. Lincoln mengetahui sumber daya yang paling utama untuk dapat meningkatkan produktivitasnya adalah karyawan. Dengan begitu, Lincoln sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Lincoln memberikan upah kepada pegawai berdasarkan jumlah barang yang dapat diproduksi. Sehingga dengan begitu para pekerjanya akan memanfaatkan sepenuhnya waktu yang dimiliki untuk memproduksi barang. Tidak ada karyawan yang menganggur ataupun mengobrol, semua sibuk dengan tugasnya masing-masing. Selain itu, Lincoln juga memberikan bonus akhir tahun, kebijakan promosi dari dalam, dan jaminan pekerjaan yang kontinu, serta tunjangan lainnya. Lincoln juga menganut prinsip-prinsip Kristiani yang diterapkan dalam manajemennya, yakni etika yang sangat baik karena dengan adanya etika akan mengendalikan tindakan kita. Lincoln juga sangat memperhatikan kebutuhan pelanggan karena pelanggan merupakan raison d'être bagi setiap perusahaan. Oleh karena itu, sasaran Lincoln adalah membangun produk yang baik dengan harga yang lebih rendah. Struktur organisasi dalam perusahaan pun tidak pernah memperkenankan pengembangan struktur organisasi formal. Tujuannya yakni untuk memastikan fleksibilitas maksimum. Selain itu, kebijakan pintu terbuka pun diterapkan untuk seluruh perusahaan sehingga pegawai didorong membawa masalahnya kepada orang yang paling mampu menyelesaikannya. Strategi Lincoln yang sangat baik inilah mampu membuat perusahaan ini memiliki tingkat laba yang tinggi serta pangsa pasar yang luas. Lebih jelas tentang kasus ini, maka timbul beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana Anda mengkarakteristikkan strategi Lincoln Electric dalam konteks ini apa hakikat bisnis Lincoln dan berdasarkan apa perusahaan ini bersaing? Jawabannya, menurut kelompok kami, Lincoln Electric Company merupakan sebuah bisnis yang memiliki strategi cost leadership. Lincoln sangat bagus dalam mengaplikasikan strategi ini karena Lincoln mampu menjadi pemimpin dalam industri dengan harga produk terendah namun memiliki kualitas yang tinggi. Lincoln bergerak di industri manufaktur peralatan
las, motor listrik, dan peralatan listrik lainnya. Perusahaan ini bersaing untuk memenangkan pilihan pelanggan berdasarkan kompetisi harga dan kualitas produk. Yang kedua, apakah elemen-elemen yang paling penting dari pendekatan keseluruhan Lincoln terhadap organisasi dan pengendalian yang menjelaskan mengapa perusahaan ini sangat berhasil? Lalu, apakah organisasi Lincoln dan sebaik apa pula mekanisme pengendaliannya sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan? Jawabannya, elemen-elemen dari pendekatan Lincoln terhadap organisasi. Organisasi memberikan insentif pada pegawai yang besarnya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. Terdapat pula tunjangan berupa bonus akhir tahun yang dapat memacu produktivitas pekerja. Adanya kepemilikan saham oleh pegawai yang akan memperkuat semangat tim. Pegawai yang sekaligus menjadi pemilik akan mengerti bagaimana laba dan rugi yang dihasilkan, sehingga mereka akan bekerja keras agar perusahaan menghasilkan laba yang pada akhirnya akan dibagikan dalam bentuk dividen pada pegawai sebagai pemilik saham. Penekanan biaya produksi hingga serendah mungkin penekanan biaya produksi hingga serendah mungkin yang mengakibatkan harga jual menjadi murah yang menyebabkan Lincoln Electric menjadi pemimpin harga yang tidak dapat dikalahkan. Yang terakhir, seberapa baik pendekatan Lincoln dapat diterapkan di organisasi dan pengendalian dari perusahaan-perusahaan lain? Mengapa tidak banyak perusahaan yang beroperasi seperti Lincoln? Jawabannya, adanya insentif yang diberikan diukur berdasarkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, karyawan dapat saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan tanpa melihat keahlian atau bidang dari karyawan lainnya. Yang ketiga, Lincoln sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para karyawannya. Yang terakhir, tidak adanya istilah junior dan senior dalam perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.